Pak, apa bedanya aliran Pentakosta dan aliran Protestan dan aliran yang lainnya? Di dalam dunia yang kita kenal di Indonesia, ada Katolik, ada Protestan, ada Pentakosta, ada Injili, ada Karismatik, lalu ada bidat-bidat seperti Saksi Yehova dan Mormonisme dan juga Christian Science, dan satu lagi yaitu Seventh-day Adventisme. Saudara-saudara, Advent dan Saksi Yehova, Mormon dan Christian Science, ini disebut keempat bidat yang berasal dari Amerika. The four major cults started from United States. Nah, saudara-saudara, dan keempat-empat ini dimulai dari abad ke-19, yaitu orang Saksi Yehova itu dari Rutherford, sama seorang lagi yang lain, yaitu pemimpinnya. Nah, satu lagi adalah yang disebut Mormon dari Joseph Smith yang mempunyai istri 27. Brigham yang penerusnya yang mempunyai istri 45. Ketiga, yaitu selain Mormon dan Saksi Yehova, maka yang ketiga Christian Science dari seorang yang namanya Eddie Barry Baker. Eddie Barry Baker seorang yang sangat besar, genius. Selama dia hidup, tidak pakai mikrofon, dia pernah berkhotbah kepada 100 juta manusia. Saudara-saudara, dan keempat adalah yang dinamakan Adventisme, dimulai dari seorang yang bernama Mrs. Ellen White. Dan ini semua abad ke-19, ajaran masing-masing. Saksi Yehova tidak percaya Allah Tritunggal, tidak percaya Yesus Tuhan, tidak percaya setan masuk neraka, dan tidak percaya ada neraka, dan tidak percaya ada hukuman yang kekal. Ini Saksi Yehova. Saudara-saudara, Adventisme mempunyai kepercayaan yang salah. Sekarang banyak anggota Advent sendiri tidak tahu, yaitu yang menanggung dosa bukan Yesus, tetapi iblis. Karena iblis yang menciptakan dosa, maka iblis harus menanggung dosa. Dan mereka mengambil ayat daripada Alkitab, buku Musa, mengenai ada domba yang dibawa ke padang belantara, diserahkan kepada Agasias. Nah, itulah mewakili iblis. Ini ajaran tidak sesuai dengan seluruh kitab suci. Karena Paulus berkata, Yesuslah anak domba Paskah yang mengganti dosa kita. Saudara-saudara, dan Christian Science sekarang sudah lumpuh, sudah luyu, sehingga banyak gedung gereja menjadi kosong dan dijual kepada orang lain. Nah, ini Christian Science. Mereka mengatakan bahwa penyakit-penyakit ada manusia, semua itu adalah satu halusinasi, tidak ada. Sehingga dengan sains yang mereka anggap kebenaran, mereka boleh hidup mengalahkan semua penyakit dan sebagainya. Dan keempat adalah orang-orang yang disebut Adventisme. Adventisme mulai dari Miller, akhirnya di dalam kelompok PA-nya yang gagal membuktikan nubuat dia. Hasil seorang wanita, Mrs. White, meneruskan nubuat seperti itu. Karena Miller mengatakan 1883 tanggal berapa? Bulan Agustus, Yesus datang kembali. Akhirnya mereka jual rumah, jual ruko, jual tokonya, jual usahanya, tunggu di bukit sampai malam Yesus tidak datang. Maka pendeta Miller mengatakan, saya hitung salah, kurang 1 tahun. Adalah tahun depan. Mereka tunggu lagi 1 tahun, Yesus tetap tidak datang. Miller mengatakan, saya mengaku salah, dia mundur. Tetapi anggota satu yang namanya Mrs. White, yang dari kecil histeria, dia mengatakan, saya teruskan. Dan dia akhirnya menemukan Adventisme yang sekarang disebut orang-orang gereja Advent. Nah, ini 4 yang bersalah. Nah, saudara-saudara, saya bicara bukan tentang aliran ini, tapi aliran yaitu Katolik, Protestan, Injili, dan Pentakosta, dan Karismatik. Saudara-saudara, Katolik sebenarnya adalah gereja yang kudus dan am dari permulaan. Tetapi sampai abad ke-15 ada penyelewengan yang besar. Misalnya menyembah Maria, misalnya menganggap semua sanctus mempunyai jasa kelebihan yang disimpan di dalam gudang, boleh menjadi pertolongan bagi orang Kristen.
Misalnya, mereka percaya di antara Allah dan manusia ada Kristus. Di antara Kristus dan manusia ada Maria. Di antara Maria dan manusia masih ada rasul-rasul. Di antara rasul dan manusia masih ada banyak santos-santos yang lain. Nah, ini sama Alkitab berbeda. Sehingga perbedaan paling besar Katolik dengan Protestan adalah dua hal. Pertama, Katolik menganggap otoritas tertinggi adalah konsili dan paus yang menjadi wakil Kristus. Protestan mengatakan otoritas tertinggi adalah firman Tuhan, sola scriptura. Ini bedanya. Kedua, Katolik percaya selain Yesus masih ada pengantara-pengantara yang lain. Tetapi Protestan mengatakan menurut 1 Timotius pasal 2 ayat 5, hanya satu Allah di tengah Allah dan manusia, hanya satu pengantara, yaitu Yesus Kristus. Nah, di sini kita melihat ada dua. Satu adalah mengenai otoritas, kedua adalah mengenai pengantara. Ini perbedaannya. Nah, saudara-saudara, lalu kita melihat yang disebut Protestan itu mulai dengan sola scriptura, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria, sola Christos, yang berarti hanya berdasarkan firman Tuhan. Kedua, hanya berdasarkan anugerah. Ketiga, hanya melalui iman kepercayaan. Keempat, hanya di dalam Yesus Kristus. Kelima, hanya memuliakan Tuhan Allah. Ditegakkan teologi Protestan sejak Martin Luther dan Calvin. Nah, saudara-saudara, sekarang yang Katolik makin lama makin menghargai teologi Protestan karena mereka mengetahui ini benar adanya. Sedangkan pada waktu gereja di Amerika dan Eropa mulai liberal, maka timbullah orang-orang yang tidak puas kepada gereja Protestan, yang tidak lagi setia kepada Alkitab. Maka timbul semacam pikiran yang disebut yaitu evangelicalism atau Injili. Gereja Injili, mereka pegang kembali kepada Injil, pegang kembali kepada Kristus satu-satunya juru selamat, dan percaya dia bangkit pula dari antara orang mati. Sehingga bercabang lagi dari Protestan yang liberal, yang tidak lagi setia kepada Alkitab. Tetapi sesudah itu timbul lagi tahun 1901 dan 1905. Setelah itu terus sampai abad ke-20 selesai. Gelombang-gelombang 3 kali dari Pantekosta menuju kepada karismatik, dan akhirnya menjadi karismatik yang liar. Nah, saudara-saudara, ini penyelewengan makin besar karena waktu Pantekosta mementingkan apostolic faith, iman rasuli mereka bukan apa yang kita baca di dalam pengakuan iman rasuli. Iman rasuli mereka diselewengkan menjadi 4 hal. Pertama, kesembuhan ilahi. Kedua, mujizat. Ketiga, baptisan Roh Kudus. Dan keempat, berbahasa lidah. Nah, ini semenjak 1901 sampai 1905 dari satu tempat namanya Topeka menuju kepada Azusa Street menjadi satu gelombang yang baru. Tahun 50-an, gelombang yang baru yang mendirikan gereja Pantekosta berubah alur, lalu mereka tidak lagi dirikan gereja, selundup ke gereja-gereja semua untuk membuat banyak orang Kristen belajar bahasa lidah, percaya kepada baptisan Roh Kudus dan sebagainya. Untuk menyelundup, maka mereka pakai cara yang banyak sekali, bikin kebangunan rohani untuk tujuan-tujuan tertentu. Dan mereka selalu menyanyi, kita bersaudara dalam Tuhan, kita bersaudara dalam Tuhan. Tetapi kalau saudara ke rumah gereja mereka bersaudara, mereka tidak mau masuk ke rumah gereja saudara. Tahun 80-an, gelombang menjadi ketiga, Toronto Blessing. Nah, mereka mentumbang tangan, orang jatuh, gebrak ke belakang, menjadi pingsan, tidak sadar. Ini semua melawan Alkitab. Saudara-saudara, maka ini alur dan itu arus-arus teologi yang bermacam-macam. Saudara harus kembali baca kitab suci, belajar baik-baik. Dan kami mendirikan gerakan Reform Injili. Bukan kami yang ingin mendirikan gereja sini. Kecuali Tuhan pimpin, kami tidak rencana mencatat namamu, setelah bertobat, kumpulkan kamu, mendirikan gereja. Tidak. Kecuali Anda saudara cari kebenaran,
Anda sendiri bikin persetujuan dan Tuhan pimpin. Kalau kita tidak campur. Saudara-saudara, arus dan buku yang kita jual, khotbah yang kita berikan, agar membuat engkau sadar dan engkau setia, boleh tetap di gereja sendiri dan setia kepada Tuhan dan ajaran yang Alkitab berkata.